Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Kusumayanti MSI dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Hunafa Ainani Tajrian sebagai moderator pada hari ini. Izinkan saya untuk memulai presentasi kelompok 1 yang bertemakan sosio-egosentrik dan group-centric model. Yang beranggotakan Agi Maulana dengan NIM 26 astagfirullah. Agi Maulana dengan NIM 236, Namira Nazami dengan NIM 245, Hunafa Ainani Tajrian dengan NIM 253, Nafirza Ramadandi dengan NIM 255, Muhammad Hayatuddin Arrofi dengan NIM 264, dan yang terakhir Dita Riani dengan NIM 277. Kemudian yang pertama ada pengertian sosio-egosentrik yang akan dibacakan oleh Muhammad Hayatuddin Arrofi. Kepada Arrofi saya persilakan. Pengertian sosio-egosentrik. Egosentrik atau egosentrisme adalah ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif atau sudut pandang orang lain. Pengertian lainnya yaitu egosentrisme didefinisikan sebagai kecenderungan menilai objek-objek atau peristiwa berdasarkan kepentingan pribadi dan menjadi kurang sensitif terhadap kepentingan-kepentingan atau hal-hal yang menyangkut orang lain. Egosentrisme adalah kemampuan persepsi yang terbatas pada kepentingan atau kebutuhan pribadi, tidak berorientasi pada pemisah antara diri sendiri dengan objek atau orang lain. Lalu ada karakteristik egosentrik. Yang pertama yaitu tidak mau mengalah. Terkadang ada pola sikap dari seseorang memiliki tingkah tidak mau mengalah. Contohnya adalah saat memperebutkan atau memperdapatkan sesuatu. Hal ini terkadang membuat orang lain yang ada di sekitarnya menjadi kesal. Lalu kedua ada temperamental. Biasanya orang yang punya sifat ini cenderung menyakiti teman, saudara, bahkan orang tua karena suatu hal yang menurutnya tidak ia sukai, entah itu menyakiti secara fisik atau dari ucapan. Lalu yang ketiga ada pelit atau tidak mau berbagi. Seseorang yang bersikap pelit dan tidak mau berbagi mengenai hal apapun. Biasanya orang ini belum memiliki kesempurnaan dalam kesadaran dan pola pikirnya, sehingga ia tidak tahu dampak dari sifat ini. Bisa saja dampak itu berbalik pada orang itu sendiri. Contohnya kayak misalkan kita pelit sama orang lain. Bisa jadi orang itu bakal balik pelit ke kita. Lalu yang keempat ada mementingkan diri sendiri. Hal tersebut didasarkan pada keputusan yang diambil oleh suatu kelompok bertujuan untuk kepentingan pribadi. Jadi keputusan yang dilakukan bersandar pada keuntungan yang akan didapat oleh orang tersebut. Teori jaringan komunikasi menurut Kadushin. Jaringan komunikasi merupakan suatu pola yang teratur dari hubungan antar individu yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya. Sebuah jaringan komunikasi identik dengan keterhubungan di antara dua aktor atau lebih. Aktor atau node adalah anggota jaringan yang dihubungkan oleh pola interaksi tertentu. Tentunya manusia selalu saling berkomunikasi yang menciptakan mata rantai atau link yang membentuk pola jaringan. Mata rantai atau link adalah peranan jaringan atau network role tertentu yang menghubungkan kelompok-kelompok dengan cara-cara tertentu. Pola jaringan ini memiliki struktur yang mana setiap aktornya menempati posisi tertentu dalam struktur jaringan. Nah, peranan aktor ini ada 7 macam, yaitu yang pertama ada klik atau klik, yang kedua ada penyendiri atau isolate, yang ketiga ada jembatan atau bridge, yang keempat yaitu penghubung atau liaison, yang selanjutnya yaitu gatekeeper, lalu ada opinion leader atau pemuka pendapat, dan ada cosmopolite atau cosmopolit. Dalam bidang ilmu sosial, Kadushin membagi 3 jaringan, yaitu yang pertama ada jaringan egosentris atau egosentrik, ada sosiosentrik atau sosiosentris, dan ada sistem terbuka atau open system. Jaringan egosentris adalah jaringan yang terhubung dengan aktor tunggal atau individu. Misalnya, ialah seorang dengan seorang teman baiknya, atau sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam jaringan egosentris, yang paling penting untuk diketahui adalah tentang keterkaitan atau connections di antara individu atau organisasi. Individu-individu yang saling berkomunikasi terhubung dalam kelompok-kelompok yang saling terhubung dalam jaringan melalui arus pesan atau informasi. Keterkaitan dalam jaringan juga dapat berupa jaringan pribadi atau personal networks, ada jaringan kelompok atau group networks, yang ketiga yaitu jaringan organisasi atau organizational networks, dan yang terakhir yaitu jaringan global atau global networks.
Struktur analisis jaringan sosial egosentrik. Yang pertama yaitu ukuran atau size. Ukuran berkaitan dengan jumlah anggota dalam jaringan. Ukuran menentukan karakteristik suatu jaringan. Ukuran tersebut dapat dihitung dengan menghitung berapa banyak link atau mata rantai antara ego dan alter. Ego adalah aktor dan alter adalah aktor lainnya. Seperti itu. Jaringan dengan ukuran yang kecil lebih kohesif dibandingkan jaringan yang berukuran besar. Yang kedua adalah density atau kepadatan. Kepadatan adalah perbandingan jumlah link atau ties yang ada dalam jaringan dengan jumlah link yang mungkin muncul. Jaringan dengan kepadatan tinggi adalah jaringan di mana anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Sebaliknya, jaringan dengan kepadatan yang rendah ditandai dengan minimnya interaksi antar anggota jaringan. Yang ketiga yaitu jarak dan diameter. Ukuran lain dalam jaringan yaitu jarak dan diameter. Jarak adalah berapa rata-rata semua aktor dapat mengontak satu sama lain. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung jarak terdekat antara satu aktor dapat mengontak aktor lain. Nah, jarak tersebut kemudian semuanya dijumlahkan dan kemudian dibuat rata-ratanya. Sementara itu, diameter adalah jarak paling jauh seorang aktor dapat mengontak aktor lain dalam jaringan. Dua ikatan dalam jaringan egosentrik. Yang pertama ada jaringan tertutup. Jaringan dikatakan tertutup jikalau tidak hanya aktor ego dan alter saling terhubung satu sama lain, melainkan juga aktor-alter dengan aktor-alter lainnya. Jaringan ini disebut dengan jaringan mengunci atau interlock. Yang kedua ada jaringan terbuka. Jaringan disebut terbuka jikalau relasi hanya terjadi antara aktor ego dan alter sementara antara alter tidak saling terhubung satu sama lain. Jaringan terbuka disebut juga dengan jaringan radikal. Egosentrik di perusahaan. Contohnya yaitu kontrol terhadap keputusan yang mengacu pada derajat kemampuan karyawan untuk mengontrol keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi. Karyawan berkeinginan untuk mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadinya sehingga ia merasa perlu untuk mengontrol keputusan yang dibuat oleh organisasi tempat bekerjanya. Pengertian grup sentris. Komunikasi grup sentris merupakan bentuk komunikasi yang terjadi ketika masalah yang perlu dipecahkan lebih sulit. Kelompok terbentuk secara alami. Hasil kerja yang dibutuhkan bersifat pemecahan masalah dan argumentatif. Diskusi dilakukan dalam proses kelompok bekerja. Anggota kelompok memiliki keterlibatan yang besar dan anggotanya pun telah memiliki sejarah bekerja bersama. Contoh grup sentris. Dalam organisasi, untuk memecahkan masalah yang sulit, setiap anggota harus mengeluarkan pendapatnya untuk memberikan alternatif sehingga dapat mempertimbangkan berbagai kekurangan dan kelebihan dari keputusan yang akan diambil. Perbedaan egosentrik dan grup sentrik. Egosentrik terjadi ketika masalah yang perlu diselesaikan itu mudah, sedangkan grup sentrik terjadi ketika masalah yang perlu diselesaikan itu sulit. Lalu, egosentrik itu kelompoknya terbentuk dalam sebuah penelitian dengan adanya tujuan, sedangkan grup sentrik itu kelompoknya terbentuk secara alami. Egosentrik juga mempunyai hasil kerja yang bersifat alami dan terpenuhi oleh prosedur, sedangkan grup sentrik hasil kerja mereka itu bersifat pemecahan masalah dan argumentatif. Egosentrik juga melakukan diskusi di awal kelompok terbentuk, sedangkan grup sentrik itu dilakukan diskusi itu dalam proses kelompok bekerja. Lalu yang terakhir, dalam kelompok egosentrik, anggota memiliki keterlibatan yang rendah, sedangkan di kelompok grup sentrik, anggota itu memiliki keterlibatan yang besar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.